Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Ustazah Ferry masih membersamai kalian dalam pembelajaran tematik. Yuk, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tematik hari ini kita masih belajar di tema 8 tentang peristiwa alam. Tetapi kita akan masuk pada subtema yang kedua yaitu kemarau. Untuk muatan pembelajaran PPKN dan matematika. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang mengenal aturan menghemat air bersih dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran yang telah lalu? Ya, kalian belajar tentang peristiwa alam adanya malam ya, dan siang. Coba perhatikan, malam adanya benda langit yaitu ciri-cirinya ada bintang dan bulan. Sedangkan siang, benda langitnya yang terlihat adalah matahari. Masih ingat ya? Peristiwa alam selain siang dan malam juga ada yang namanya musim. Nah, di negara kita, Indonesia, ada 2 musim. Ya, yang pertama adalah musim kemarau. Perhatikan, apa itu musim kemarau? Musim kemarau adalah musim ketika tidak ada hujan yang turun. Ya, semua pohon dan tanah menjadi kering. Pohon layu ya karena tidak ada air yang menyirami. Kemudian sungai-sungai mengering. Laut pun airnya akan surut. Sedangkan untuk musim penghujan, ini kebalikan dari musim kemarau, di mana hujan akan turun setiap hari. Bahkan di daerah-daerah tertentu akan terjadi banjir. Ya, itu adalah 2 musim yang ada di negara Indonesia. Ingat ya anak-anak? Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka mengantri untuk mendapatkan air bersih. Anak-anak bisa menebak kira-kira musim apa yang sedang terjadi ya? Ya, pinter. Sekarang sedang musim kemarau sehingga para penduduk desa atau masyarakat berbondong-bondong untuk mengantri mengambil air bersih. Ya, karena dalam musim kemarau sangat jarang sekali hujan turun. Manusia, hewan dan tumbuhan tentunya membutuhkan air ya untuk hidup. Nah, makanya sangat langka sekali adanya air bersih ketika musim kemarau. Anak-anak, berikut adalah aturan menghemat air bersih. Coba kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah kalian menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Jadi untuk menyiram tanaman tidak hanya dengan air bersih saja. Air bersih bisa kita gunakan terlebih dahulu, kemudian bekasnya bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Akan tetapi kalian harus menghindari ya air yang sudah kita gunakan dan mengandung sabun karena itu tidak baik untuk tanaman. Yang kedua, selain memberikan air, tanaman juga membutuhkan pupuk sehingga dalam musim kemarau tanaman juga tidak akan layu atau mati. Yang ketiga adalah
mematikan air kran. Ya, ketika baknya atau embernya sudah penuh, jangan lupa kalian mematikan krannya. Atau ketika kalian melihat kran yang menyala, menetes, nah kalian segera mematikan ya, sehingga tidak ada air yang terbuang. Dan yang keempat adalah mematikan kran ketika kalian mencuci piring. Maksudnya adalah kalian matikan krannya ketika anak-anak sedang menyabuni piringnya. Ya, ketika menyabuni piring kan kita belum membutuhkan air. Jadi matikan dulu ya krannya. Nanti ketika membasuh atau membilas baru kita nyalakan kembali. Begitu ya anak-anak yang hebat. Berikut adalah contoh Ustadzah mengajak kalian untuk menghemat air bersih. Yuk, kalian simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan ini Ustadzah akan menunjukkan salah satu contoh sikap penghematan air bersih, yaitu menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Yuk, simak bersama. Sekarang Ustadzah sudah ada di dapur ya. Sekarang waktunya Ustadzah untuk mencuci beras. Ya, yang pertama, kalian siapkan berasnya dan ember untuk menampung air bekas cucian. Ya, saatnya mencuci beras. Sampai cukup ya. Kita matikan air bersihnya, kita cuci berasnya. Kemudian jangan kalian buang ya airnya, tapi kita masukkan ke dalam ember penampungan air cucian beras. Ya, seperti ini. Boleh kalian lakukan berulang-ulang. Anak-anak, ini Ustadzah sudah di halaman ya. Ada beberapa tumbuhan Ustadzah yang Ustadzah rawat. Ini adalah tanaman sayur. Nah, hari ini Ustadzah akan menyiramnya dengan air bekas cucian beras tadi ya. Coba perhatikan. Ini airnya ya, putih. Ya, kalian bisa melihatnya. Nah, air bekas cucian beras tadi aman untuk disiramkan pada tanaman. Ya, kita pakai gayung ya kecil karena tanamannya di pot yang kecil. Nah, kita siramkan pelan-pelan. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini bisa untuk semua tanaman Ustadzah. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah. Ya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampailah kalian pada tugas yang pertama, yaitu kalian membuat video blogging atau ngevlog ya, seperti yang Ustadzah lakukan tadi, adalah vlog mencuci piring dengan menghemat air bersih. Jangan lupa kalian kirimkan video pada Ustadzah. Selamat mencoba. Anak-anak yang hebat, hari ini Ustadzah ingin mengukur berat air bersih yang ada di dalam botol dengan menggunakan satuan tidak baku. Masih ingatkah kalian alat apa saja ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku? Yang pertama, ya timbangan seperti ini. Yang kedua, ya yang biasa kalian lakukan pada pembelajaran yang
sudah lalu, yaitu dengan gantungan baju dan plastik kresek. Dan alat ukurnya bisa kalian gunakan kelereng atau koin. Masih ingat ya anak-anak? Anak-anak, coba perhatikan ketika dalam menimbang, apa yang harus kalian lihat? Ya, ketika menimbang dengan gantungan baju, anak-anak sudah betul menimbangnya saat gantungan bajunya sudah lurus antara berat benda yang ditimbang dengan alat ukurnya. Nah, dalam artian ketika gantungan baju sudah lurus, itu berarti sudah adil. Di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat Al-Isra ayat 35. Anak-anak, dengan timbangan ini menandakan bahwa kita harus berbuat adil, atau ketika kita berjualan itu harus benar-benar sempurna timbangannya, jangan sampai kita melakukan kecurangan. Ingat itu ya anak-anak. Anak-anak yang solih, sekarang saatnya kita belajar membandingkan berat benda. Setelah tadi bendanya kita timbang, sekarang kita bandingkan ya. Yang pertama tadi sudah menimbang buku tulis. Ada 5 kelereng. Kemudian tempat pensil, ada 8 kelereng. Dan buku gambar, ada 7 kelereng. Sekarang Ustazah tanya, benda yang paling ringan yang mana ya? Bisakah kalian menebak? Hebat! Benda yang paling ringan adalah buku tulis. Ya, kalian lihat 5 kelereng, 8 kelereng, 7 kelereng. Tentunya yang paling ringan adalah yang kelerengnya paling kecil. Apa itu bendanya? Yaitu buku tulis. Kemudian pertanyaan Ustazah yang kedua, apakah yang paling berat? Ya, kalian bisa lihat antara 5 kelereng, 8 kelereng, dan 7 kelereng. Kira-kira mana ya yang bendanya paling banyak kelerengnya? Pintar, tempat pensil. Kalian bisa ya membandingkannya. Anak-anak, setelah kalian tadi membandingkan berat benda dari yang paling ringan dan paling berat, sekarang coba kalian mengurutkan berat benda. Masih sama, buku tulis, tempat pensil, dan buku gambar. Coba urutan dari yang paling ringan. Ya, kalian sebutkan bendanya, bukan disebutkan jumlah kelerengnya ya, tapi sebutkanlah bendanya. Coba, kalau dari paling ringan berarti awalnya adalah kelereng yang paling kecil. Ya, kelereng yang paling kecil adalah bendanya apa ya? Buku tulis. Kemudian buku gambar dan tempat pensil. Kemudian urutkan dari paling berat. Berarti kita pilih yang jumlah kelerengnya paling banyak. Apa itu? Yaitu tempat pensil. Kemudian yang kedua, buku gambar. Dan yang ketiga, buku tulis. Hebat-hebat sekali anak-anak Ustazah ini. Masya Allah, sekarang kita sudah sampai pada tugas yang kedua, yaitu coba kalian mengerjakan lembar kerja matematika KD 4.9 ya, yang ada di dalam map. Jangan lupa kalian kirimkan foto kepada Ustazah. Semangat ya! Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan.
sholat 5 waktu, patuhi kedua orang tua. Ya, besok Ustazah akan melanjutkan pada muatan pembelajaran yang lainnya. Tetap semangat ya. Ustazah mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Jika ada kendala bisa langsung menghubungi Ustazah. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.